Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang terkasih, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Kamis 22 Oktober 2020. Namun sebelumnya Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi, saya memberitahukan bahwa besok tanggal 23 Oktober 2020 hari Jumat pukul 5 sore atau pukul 17.00 saya bersama dengan satu orang frater akan berbincang-bincang mengenai Bunda Maria di channel YouTube saya ini. Jadi silakan Bapak Ibu yang ada waktu besok jam 5 sore hari Jumat untuk menyaksikan bincang-bincang saya bersama dengan frater mengenai Bunda Maria yang berbelas kasih. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 12 ayat 49 sampai dengan 53. Kalau kita membaca bacaan Injil hari ini, saya pikir mari kita mohon penerangan, katakanlah terang dari Roh Kudus, agar kita bisa membacanya secara baik, secara benar, dan kita bisa menemukan renungan yang berguna bagi kita sekalian. Karena kalimat yang digunakan oleh Tuhan Yesus cukup mencengangkan pada hari ini. Dikisahkan begini, pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudamba agar api itu selalu menyala." Melempar api jangan diartikan secara harafiah. Melempar api ke bumi bukan berarti Tuhan Yesus mau membakar bumi ini, tetapi dengan kata melempar api ini mau menunjuk bahwa Tuhan Yesus itu akan mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita sekalian. Roh Kudus itulah yang membuat kita berkobar-kobar, hati kita penuh dengan semangat untuk mau melakukan kasih, untuk mau melakukan kebenaran. Jadi api yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus yang mendorong kita, terus mendorong kita untuk mempunyai sikap perilaku hidup yang benar, yang baik, yang penuh dengan cinta kasih kepada sesama kita. Dan dilanjutkan, "Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung." Di sini Tuhan Yesus menggunakan kata baptisan. Namun dengan kata baptisan ini Tuhan Yesus mau menunjuk pada kematiannya di kayu salib. Dengan kematiannya di kayu salib, Tuhan Yesus masuk ke dalam kematian tetapi dibangkitkan oleh Allah Bapanya. Dan dengan kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita sebagai pengikut Tuhan Yesus pun akan mengalami yang sama, mengalami kebangkitan, mengalami kehidupan abadi. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi dengan kematian Tuhan Yesus yang akhirnya dibangkitkan oleh Allah Bapa, itu jugalah yang akan kita alami, yaitu kehidupan abadi, kebangkitan. Lalu dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bagian inilah yang saya pikir harus kita baca secara hati-hati. Kita mau menangkap apa maksud Yesus dengan mengatakan demikian. "Aku datang bukan membawa damai." Bisa saja kalimat ini bisa diplesetkan oleh orang-orang yang suka berkelahi, suka bertengkar, suka bermusuhan, suka memandang orang lain sebagai musuh. Oh, kalau begitu, mari kita bertengkar, mari kita berperang,
toh Tuhan Yesus datang tidak membawa damai. Lalu juga kalimat ini bisa saja dijadikan pembelaan atau justifikasi. Oh, kalau begitu baik dalam rumah tangga itu tidak usah ada damai. Silakan saja atau boleh saja bertengkar terus. Suami dengan istri bertengkar, orang tua dengan anak berkelahi, ada permusuhan dalam keluarga. Toh ini dilegalkan, diizinkan oleh Tuhan Yesus. Bukan itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih maksudnya. Tetapi kalimat dari Tuhan Yesus yang mau membaca demikian. Dalam hidup ini kita harus kuat bersama Tuhan Yesus. Hidup ini membuat kita harus teguh, kokoh bersama dengan Tuhan Yesus. Ada kalanya dalam hidup ini, ya, bukan situasi yang damai, bukan situasi yang tenang yang terjadi atas diri kita. Bisa saja yang terjadi itu adalah situasi di mana kita mengalami pertentangan dari orang lain. Salah satu yang begitu kentara, nyata sekali pada saat ini adalah bagaimana Anda bila menunjukkan diri Anda sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang yang beragama Katolik, beragama Kristen, bisa saja pada situasi seperti ini Anda berhadapan dengan pertentangan yang begitu hebat, begitu dahsyat. Kalau negara itu mayoritas Kristen atau Katolik, kita yang Katolik, yang Kristen nyaman katakanlah, ya. Kalau dalam rumah tangga keluarga Anda semuanya itu beragama Katolik, beragama Kristen, kita yang beragama Katolik atau beragama Kristen itu nyaman. Coba bayangkan kalau seandainya Anda seorang diri sebagai orang Katolik atau sebagai orang Kristen atau sebagai pengikut Kristus di keluarga, di rumah Anda, di mana hanya Anda sendiri yang sebagai pengikut Kristus. Bisa saja berhadapan dengan itu semua, ya. Anda ditentang oleh keluarga Anda. Kenapa Anda menjadi pengikut Kristus? Yang menentang Anda bisa saja orang tua Anda. Yang menentang Anda bisa saja kakak atau adik Anda. Yang menentang Anda bisa saja istri atau suami Anda. Yang menyeret Anda untuk masuk ke dalam agamanya dia. Saya nggak menyebut agamanya dia itu apa loh, ya. Dan ini bisa saja terjadi, ya. Tetapi berhadapan dengan itu semua, bagaimana kita mempunyai pendirian yang kokoh, yang kuat sebagai pengikut Kristus. Di tempat Anda kerja misalkan saja, ya, Anda mendapat pertentangan dari teman-teman Anda. Kebetulan misalkan saja di tempat kerja Anda, di ruang kerja Anda itu hanya Anda yang beragama Katolik, beragama Kristen, yang lainnya itu bukan. Dan Anda terus katakanlah entah ditarik, entah katakanlah diajak untuk masuk ke dalam agamanya dia. Disinilah Anda mendapatkan pertentangan. Dan bisa saja karena Anda tetap kuat, kokoh sebagai orang Kristiani, pengikut Kristus, jabatan Anda di kantor katakanlah mandek. Anda susah mendapat kenaikan kedudukan, kenaikan pangkat karena Anda sebagai pengikut Kristus. Jadi istilah Anda akan mendapatkan pertentangan. Yang akan Anda alami itu bukannya damai, tapi bisa saja permusuhan, bisa saja dikucilkan, bisa saja dilecehkan karena Anda sebagai pengikut Kristus. Tetapi di sini berhadapan dengan itu semua, mari Anda kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan patah semangat. Bisa saja berhadapan dengan itu semua Anda capek. Bisa saja Anda jatuh. Tapi jatuh bukan berarti Anda meninggalkan Kristus, Anda meninggalkan Tuhan Yesus, Anda melepas agama Katolik, agama Kristen Anda. Jatuh di sini maksudnya Anda menangis. Anda merasa sedih. Kok saya dikucilkan? Kok saya tidak dihargai? Kok saya tidak diperhatikan? Nah, berhadapan dengan itu semua tetap kuat. Karena Tuhan Yesus tidak membiarkan Anda sedih. Tuhan Yesus tidak membiarkan Anda merasa tidak diperhatikan, tidak diperdulikan.
tapi Tuhan Yesus akan menguatkan Anda. Maka dari itu, mari kita punya iman yang kuat, tetap kokoh, ada di dalam Tuhan Yesus. Saya tetap mau menjadi pengikut Kristus dan saya tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Sekali-sekali saya tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus karena saya sudah dicintai oleh Tuhan Yesus dan saya sangat mencintai Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus saya akan mengalami keselamatan. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pertentangan itu bisa saja terjadi, ya. Tetapi mari kita tetap menunjukkan kita sebagai pengikut Kristus. Tetap tenang, tetap tabah, tetap kuat, tetap berpegang pada Tuhan Yesus. Hal-hal seperti ini bisa saja terjadi, ya, dalam keluarga, di tempat Anda kerja, mungkin di masyarakat tempat Anda tinggal. Tetapi jangan khawatir, jangan menghancurkan semangat Anda untuk mau bersatu dengan orang lain. Biar bagaimanapun juga berhadapan dengan tekanan itu, kita tetap mau menunjukkan bahwa bahwa kita adalah pengikut Kristus yang selalu mau mengutamakan, menampilkan wajah belas kasih, wajah kasih kepada orang lain. Dan disitulah mudah-mudahan orang lain punya pandangan yang baik, yang benar kepada saya, kepada kita, kepada Anda, meskipun Anda itu berbeda agama di tempat Anda berada. Jangan tampilkan diri Anda sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen yang aneh-aneh. Jangan menampilkan diri sebagai orang yang jelek, sebagai orang yang jahat. Jangan menjadi batu sandungan. Sudah tahu Anda di rumah, sudah tahu Anda di tempat kerja, di masyarakat, hanya Anda katakanlah sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen, loh Anda kok menampilkan diri yang jelek, menampilkan diri pola hidup yang tidak baik, yang tercela, makin dijelekan itu. Tetapi ketika Anda berhadapan dengan itu semua, tentangan-tentangan itu semua, tapi Anda bisa menampilkan diri sebagai pengikut Kristus, mengamalkan ajaran Kristus, melaksanakan ajaran Kristus dengan baik, dengan tepat, dengan benar, itulah dia keutamaan kita. Kita tetap kuat, kita tetap hebat sebagai pengikut Kristus, kita tetap jaya bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita semua. Amin.